Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan seorang ibu yang sudah sangat terkenal dan malang melintang di Kementerian Kesehatan. Dan sekarang beliau adalah menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara ya Bu di Kemenkes. Untuk lebih lanjutnya mungkin Ibu bisa berkenalan dulu kaitannya dengan jabatan Ibu sekarang sebagai Kepala Pusat. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak Sep. Apa kabar Bu? Salam sehat. Sehat Indonesia, bersyukur. Ya, senang sekali bisa bergabung dengan podcast Bapakes Semarang. Iya, alhamdulillah. Jalan Pahlawan. Iya, nomor 1 Simpang 5 Semarang. Wow, tempatnya strategis. Strategis sekali Bu. Perkenalkan saya Trisa. Saya sejak bulan Februari ya Bu 2022 dengan masih hangat-hangat SOTK Permenkes nomor 5 tahun 2022. Saya ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Pusat Pengembangan Kompetensi ASN di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Satu pusat yang diharapkan bisa meningkatkan kompetensi ASN ya, paling tidak sesuai dengan standar dan menurut regulasinya kan setiap ASN harus menjadi pembelajar karena setiap ASN harus belajar setidaknya 20 JPL setiap tahun. Ya. Jadi ada itu kewajiban pemerintah ya, yang diserahkan kepada menjadi hak seorang pegawai yang diamanahkan undang-undang pemerintah untuk seluruh institusi memperhatikan kompetensi dari para pegawainya. Ini yang menjadi catatan kita. Apa sih Bu yang melatar belakangi pembentukan pusat baru ini Bu? Ya, mungkin kalau secara empiris kita melihat bahwa ASN itu ke depan kan harapannya besar. Yaitu mereka dituntut sebagai smart ASN. Smart ASN. Nah, bagi pemirsa apa itu smart ASN, kita dengarkan penjelasannya dari Ibu. Ya, jadi smart ASN itu adalah ASN yang mempunyai kompetensi dengan beberapa kriteria. Begitu ya kan? Dia nasionalismenya tinggi, berintegritas, kemudian kemampuan bahasa ya. Wah, nah sekarang apalagi dengan zaman sekarang ya yang serba konon kabarnya digital ya, berarti bahasa asing itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang ASN. Betul. Apalagi Bu kira-kira? Kemudian literasi digitalisasinya tentang teknologi informasi ya Bu, penguasaan itu ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan entrepreneurship-nya. Jadi seorang PNS nggak seperti zaman dulu ya. Iya, betul. Sekarang dituntut menjadi seorang entrepreneurship. Wah, dan sip sekali. Iya. Nah, itulah yang terus kita harus bangunkan ASN ini untuk bisa bersaing sehingga mereka bisa menjadi ASN berkelas dunia atau world class dunia. Baik, itulah yang dimaksud dengan smart ASN. Ibu alhamdulillah kedatangan Ibu ke Bapakes Semarang memberikan sebuah wawasan ya buat anak-anak CPNS. Kebetulan sekarang adalah anak-anak CPNS yang dari Kementerian Kesehatan. Tadi Ibu memberikan gambaran bagaimana kebijakan pengembangan SDM aparatur. Ibu bisa gambarkan apa yang disampaikan tadi kepada anak-anak kita CPNS tadi? Iya. Tadi saya sampaikan bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi ASN ke depan Kementerian Kesehatan. Ya. Yang pertama sudah jelas bahwa pimpinan dalam hal ini Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Kesehatan ini memberikan perhatian pada hal tersebut ya, pada pengembangan kompetensi ASN-nya. Nah, berkaitan dengan itu maka institusinya sudah jelas gitu ya dikembangkan. Ini tentu tidak lepas dari partner-partner yang lain, misalnya dengan Dijenakes. Partner yang penting juga adalah dengan Biro OSDM. Biro OSDM lebih kepada
manajemen ASN, ya, sementara kami di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN lebih pada filling the gap. Filling the gap dan manajemen di OSDM-nya. Ya, filling the gap di Ibu ya. Iya, filling the gap. Jadi mengisi gap kompetensi para ASN Kemenkes, ya. Ini kan variasinya besar, ya. Dan konteksnya juga besar. Ada konteks di rumah sakit yang memerlukan satu teknis pengetahuan terkait dengan pelayanan, penyakit dan lain-lain. Ada konteks manajerial dan ada konteks-konteks yang lain yang teknis, misalnya KKP, Poltekkes dan lain-lain. Ini kan Kemenkes luar biasa, variasinya dan konteksnya ini sangat variatif. Nah, oleh karena itu memang dalam hal pengembangan kompetensi ini kami saat ini sedang berupaya keras, berupaya cepat untuk membuat satu super application, super application untuk pembelajaran, pembelajaran terintegrasi yang kita namakan corporate university. Nantinya ini Pak Asep ini kan juga bidan, ya. Zaman dahulu kala beliau sudah berpikir gitu ya. Beliau ini memang cerdas karena melihat bisa memprediksi matahari itu terbit begitu ya, sehingga sudah berpikir jauh. Ini dan ini terasa sekali Bu ya ketika ada COVID ini ya. Pembelajaran semua berubah seperti halnya apa yang diamanahkan dalam corporate university. Iya, betul. Dan memang ini dengan persoalan COVID pandemik ini kan akhirnya masyarakat terutama kita ya para pegawai ini kan terbiasa dengan work from home. Nah, ketika work from home kemudian mereka terbiasa dengan skill untuk berkomunikasi rapat melalui daring. Ya, sehingga sekarang saatnya tiba nih. Kita akan membuat super application dengan cara belajar dengan mengignorkan dua hal. Biasanya kan nggak mau pelatihan karena nggak ada waktu. Nggak mau pelatihan karena tempatnya jauh. Jadi banyak berbagai alasan ya Bu ya untuk menolak ikut pelatihan. Sekarang dengan corporate university diharapkan mengignorkan dua hal paling tidak, tempat dan waktu. Waktunya silahkan fleksibel kapan saja gitu kan ya, dan tempatnya di mana saja. Jadi istilahnya kalau dulu kan training center terkumpul, orang-orang berkumpul datang luring dalam sebuah center pelatihan. Tapi dengan corporate university itu adalah learning center. Nah ini saya mau bertanya Bu, bagaimana perkembangan corporate university di Kementerian Kesehatan? Iya, karena ini adalah sebuah proyek besar ya. Proyek besar itu artinya ini harus disiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Mulai dari regulasinya, kebijakannya, kontennya, kerjasamanya, dan nanti akan sangat berpengaruh pada cara-cara belajar yang tadi ya. Cara belajar mandiri dengan cara-cara teknologi digital gitu ya. Ini kami sedang mempersiapkan khususnya dengan pusat data dan informasi, teknologi informasi, kemudian dengan digital technology officers DTO, kemudian dengan teman-teman yang lain kita berkolaborasi juga dengan para seluruh balai di Kementerian Kesehatan. Nah, kita sedang mempersiapkan terkait dengan yang kita lihat itu assessment-nya, potensinya di mana, gapnya di mana, kan gitu ya. Kemudian yang kedua kontennya. Nah, kita sedang menyiapkan katalog ilmu pengetahuannya ya, untuk nanti ASN Kemenkes boleh memilih pengetahuan apa yang akan ditingkatkan ya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga tata caranya atau Human Capital Development Plan-nya. Human Capital Development Plan atau HCDP. Apa itu Bu? HCDP. Jadi kalau kita kuliah itu kan kita selalu diminta untuk memilih SKS. Oh begitu, ya, SKS. Di situ kita juga akan SKS memilih itu sistem kebut semalam Bu. Sistem kebut semalam. Kalau di kuliah apa namanya? Sistem kebut semalam Bu.
Satuan kredit semester. Satuan kredit semester ya. Kalau kita nanti jam pelajaran. Jam pelajaran pembelajaran itu gitu kan. Mau belajar apa? Klik. Bisa pilih ya. Klik, ya. Oh, klik pembelajaran ini 1 jam, pembelajaran ini 2 jam, begitu. Jadi yang dimaksud 20 jam pelajaran itu tidak mesti tetap muka, Bu ya. Dengan sistem corporate university yang Ibu kembangkan, nanti kita tinggal pilih aja ya, dari rumah, dari kantor, ada 20 jam pelajaran yang diamanatkan oleh undang-undang ya. Betul. Kepada setiap ASN, Bu ya. Baik, Bu, Ibu tapi kita tambahkan dikit aja. Oh, boleh, Bu. Dan jangan lupa bahwa nanti pimpinan-pimpinan juga harus terlibat aktif. Oh iya, karena tentu. Jangan sampai tertinggal oleh stafnya. Pimpinan akan menjadi coach. Oh iya, coach mentor ya. Oke. Pegawai. Iya. Pimpinan-pimpinan ini nanti akan disibukkan dengan bagaimana pendampingan sebagai coach atau sebagai mentor memberikan arahan, gitu ya. Jadi ininya, Bu, pola pembelajarannya corporate university bagaimana bisa digambarkan? Pola pembelajarannya kita kalau sesuai dengan amanah regulasinya itu kan ada pola skema 10%, 20% dan 70%. 10%, 20%, 70%. Ya, kalau mau dijelaskan, Bu. Ya, kalau 10% ini lebih kepada teori. Oh, teori. Itu memberikan arahan bahwa ayolah kita pegawai pembelajaran itu jangan hanya teori. Betul. Memang amanahnya demikian regulasinya ya. 10%. 10% aja ya yang namanya teorinya ya. Kemudian 20% ini adalah bentuk-bentuk sebutnya learning from others. Learning from others. Bisa belajar dengan dengan experience, bisa belajar dengan atasannya sebagai coach ya. Nah, ini 20%. Kalau di dalam teka-teki itu ketika tanya jawab ask the audience. Bertanya teman. Kalau udah langsung dia ya. Kalau friend. Iya, dan yang 70% itu nanti adalah satu pendekatan khusus ya, akan dilakukan pemagangan jika nanti diperlukan skill yang lebih dalam dan mungkin ada proyeksi tertentu yang nanti menjadi karir path dari pegawai ASN ya. Iya. Nah, Bu, terkait dengan transformasi kesehatan, Bu, Ibu ada di mana itu? Ibu sebagai kepala pusat diminta oleh Pak Menkes atau beri amanah di bidang transformasi mana itu, Bu? Iya, transformasi kesehatan itu kan sudah menjadi semangat Kementerian Kesehatan. Ya, semangat baru ya. Transformasi sistem kesehatan. Ya. Dan di dalamnya ada 6 pilar, ya kan. Nah, transformation is nothing, people do, sehingga Kementerian Kesehatan kemudian harus menyiapkan SDM-nya, betul. SDM-nya. Nah, banyak hal yang sudah dilakukan baik oleh Biro OSDM sebagai manajer untuk pegawai ASN Kementerian Kesehatan. Jadi Ibu mendukung pilar keberapa? Namun kami dari seluruh pilar atau gimana? Sisi kami dari sisi dari sisi bagaimana kami bisa membantu gap tentang pengetahuan terhadap transformasi ini bisa diketahui. Saat ini yang kami lakukan programnya adalah para calon ASN itu diberikan pengetahuan dalam transformasi sistem kesehatan ini 6 modul. Oh, 6 modul langsung ya? Modul 1, modul 2, modul 3 sesuai dengan pilarnya. Itu penyampaian gimana? Kan Selasa CPNS lakasannya ya, itu udah ditetapkan oleh LAN. Jadi sistem yang disampaikan dengan modul itu bagaimana, Bu? Nah, modul itu akan disampaikan setiap bulan sekali. Oh, setiap bulan sekali ya? Setiap bulan sekali, biasanya di awal bulan gitu ya. Nanti 1,5 jam bersama-sama dengan para ketua Pokja, ketua Pokja transformasi itu ya. Saat ini sudah dilakukan berapa kali itu, Bu? Untuk pilar 1 tanggal 3 Juli. 3 Juli. Nah, ke depan untuk pilar 2 tentang transformasi layanan rujukan ini akan dilakukan tanggal 9 Agustus jam 1. Jangan lupa para ASN Kemenkes untuk bisa hadir karena yang tidak hadir itu menjadi evaluasi kami.
Kemarin itu kami calon atau ini? Calon. Ya, Nah, tapi calon. Bu sebaiknya calon khusus, tapi PNS juga pada ikut. Kemarin kan kami melakukan evaluasi, review, kan kami sudah melakukan 2 kali. Iya. Webinar pertama itu tentang berakhlaknya Kemenkes. Oh iya. Kemudian webinar kedua tentang pilar 1 layanan primer, ya. Nah, dari 2 ini kami evaluasi. Kemarin kami rapat. Bagi yang mohon maaf kepala satker yang ASN-nya kemarin tidak hadir, kami catat. Awas kepala satker. Ada yang 1 kali tidak hadir, ada yang kedua tidak hadir, tapi ada yang dua-duanya. Nah, kemarin kami undang semua kepala satker yang terkait bahwa nih lu ada ASN-mu yang tidak hadir. Kayak kita mau klarifikasi, kita memang mau Bu sangat penting Bu ini evaluasi waktu pelaksanaan webinar itu sendiri dan juga paskanya sangat penting Bu. Iya betul. Ada yang namanya pelatihan bisa hanya laksana aja, tapi tidak memperhatikan kualitas. Nah ini berarti Ibu sudah mulai memperhatikan kualitas. Kami mencoba untuk evaluasi dari manapun bisa dilaksanakan. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi kami mohon bukan apa-apa. Kita semua bertanggung jawab pada calon ASN kita yang masuk. Kita akan melakukan intervensi, treatment ini bersama-sama. Kita tidak mungkin sendiri. Atasan juga bertanggung jawab. Sehingga mari kita bersama-sama. Yang penting bukan absensinya, yang penting adalah disiplinnya. Memberikan nilai-nilai disiplin itu pada ASN dan menjadikan perhatian dari atasannya. Itu juga hal yang penting. Ada amanah Bu dari Bung Karno dulu katanya bahwasannya berikanlah kami 1000 orang tua untuk mencabut Gunung Semeru dan berikanlah 10 orang pemuda untuk menggoncangkan dunia. Sekarang CPNS kita berapa Bu? Sekarang CPNS kita ini sudah 3.000 calonnya Bu 3.670 lebih bandingkan dengan 10 orang yang diminta Bung Karno. Berarti Kemenkes harus menggoncangkan dengan semangat baru. Begitu ya Bu ya? Betul. Ini waktu juga yang membatasi kita. Mungkin sebagai close statement dari Ibu, harapan bagaimana terkait dengan pengembangan kompetensi ASN ini? Iya, kepada seluruh ASN Kemenkes, jadilah ASN pembelajar. ASN pembelajar. Apalagi Bu kira-kira? 1 aja cukup dulu. Atau 2-nya apa Bu? ASN Kemenkes berakhlak, bangga melayani bangsa. Ibu kita ulang ya Bu. ASN Kemenkes berakhlak, bangga melayani bangsa. Dari Simpang 5 Jalan Pahlawan, tepatnya nomor 1 di Semarang. Kami Bapakes Semarang merasa bangga dengan kedatangan Ibu, dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa bertemu lagi di acara yang sama untuk mendengarkan kaitannya dengan peningkatan kompetensi ASN di Kementerian Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.